Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Waalaikumsalam. Richard di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Hari ini nih tayangan spesial karena di bawah saya sini ada Coach Billy dan di sebelah kiri saya ada Adik Laili Rahma. Assalamualaikum Coach Billy, Adik Laili. Waalaikumsalam Mas Rizat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti judulnya, ini adalah segmen baru yaitu Cerita SNMPTN-ku. Di sini kita akan mengulik siswa-siswa yang alhamdulillah lolos masuk di SNMPTN 2020 dan kita akan mengulik gimana ceritanya, perjalanannya, dan Coach Billy di sini akan membantu untuk menganalisa kenapa sih Dek Laili bisa diterima. Mohon izin ya Dek Laili ya, ini kita share di YouTube boleh ya Dek Laili ya? Oke, boleh. Iya, berbagi. Pertama, boleh kenalan dulu dong Dek Laili. Ini dari SMA mana Dek? Halo, nama saya Laili Rahma dari SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Mojokerto. Kemarin daftarnya kemana Dek SNMPTN-nya? Di Fakultas Kedokteran Universitas Jember, pendidikan dokter. Oh, hanya satu pilihan atau dua pilihan Dek? Pilihan keduanya Farmasi Universitas Jember. Farmasi Universitas Jember. Kenapa? Emang pengen ke arah dokter ke sana ya? Iya gitu. Nah, ini kalau jujur harapan orang tua atau harapan sendiri Dek? Sebenarnya dulu tuh pernah ada keinginan untuk masuk ke fakultas kedokteran, tapi kok melihat orang tua itu kayak nggak pernah menyinggung tentang kedokteran, malah orang tua itu menyinggungnya banyak tentang teknik-teknik. Terus ya udah berat, mungkin saya hanya menyimpulkan mungkin orang tua nggak memiliki keinginan untuk saya bisa ke fakultas kedokteran. Tapi suatu ketika memasuki semester 2 awal, sekitar bulan Januari, itu orang tua kok mulai nyinggung-nyinggung tentang kedokteran. Terus tanya lah saya, pengen aku masuk ke kedokteran, gitu. Terus jawabannya gini, mana ada orang tua yang nggak pengen anaknya jadi dokter. Terus dari situ sudah kayak menyimpulkan gitu, oh jadi gitu. Terus keesokan harinya saya langsung ke BK, lihat itu data-data kakak kelas yang sudah diterima di SNMPTN di Fakultas Kedokteran. Wah, pintar. Pas di-compare, ternyata nilai rapot saya dengan nilai rapot kakak kelas yang sudah lebih dulu ke Fakultas Kedokteran UNED itu ya masih bisa, insya Allah masih bisa. Terus dari situ kayak sudah mulai riset lagi, terus cari menghitung peluang lah istilahnya. Kayak apa yang harus ditingkatkan, kan waktu itu semester 5 udah barusan kelar, jadi nilainya sudah ya udah nggak bisa lagi yang bisa dilakukan kan, sudah tinggal berserah diri, udah tinggal pasrah aja. Ya. Oh, berarti jadi semester 1 sampai semester 5 itu baru tahu ngobrol sama orang tua bahwa orang tua tadi bilang siapa sih yang nggak pengen anaknya pengen jadi dokter, itu semester 2? Kode-kode gitu. Semester 2 ya, Dek, itu ya? Semester 2 awal atau kalau nggak semester 1 akhir, udah habis UAS gitu lah. Siap. Jadi di perjalanan itu, tadi ikutan les juga nggak, Dek? Ikutan bimbel? Apa? Ikutan bimbel? Oh, di mana? Saya diberi magama sejak kelas 4 SD. Waduh, sejak 4 SD. Siap. Di sana juga? Di cabang mana, Dek, terima agamanya? Kalau dari kelas 4 sampai kelas 11 itu di cabang Pahlawan, Primagama Mojokerto, cabang Pahlawan. Kelas 12-nya baru di Suko, karena lebih dekat sama sekolah, kan sekolahnya pulangnya sore terus. Nah, itu berarti sejak semester 2 sudah tahu pengen ke kedokteran, sudah mulai ini, intensif ngobrol sama itu juga? Iya, sudah mulai. Iya. Siap. Ini ada teman masuk lagi nih. Siap. Dari Bondowoso. Lanjut dulu, enggak apa-apa. Kita sambil ngobrol ya. Terus Dek, penasaran Dek. Jadi tolong diceritakan dan di-share ke teman-teman kemarin Adik ngelihat pengumuman di jam berapa, bersama siapa, dan lalu ketika ngebuka hasilnya hijau, gimana reaksinya? Monggo Dek. Dari Hamin berapa ya tuh? Hamin 1 minggu udah kerasa. Aduh, gimana deg-degan marah. Karena saya menangkapkan bahwa SNMPTN itu adalah peluang yang sudah sangat enak dan sangat lebih besar peluangnya kalau misalkan sekolah itu sudah memiliki channel yang baik di universitas tersebut. Nah, dari situ kayak misal saya hanya berpikir gini, kalau misalkan nggak SNMPTN, kayaknya saya nggak akan ngambil dokter. Kalau misalkan SNMPTN ini gagal, kan saya harus UTBK. UTBK mungkin saya nanti nggak akan ngambil dokter, karena
karena tahu bahwa saingan di UTBK itu luar biasa banyaknya. Kan kalau di SNMPTN itu dari jejak sekolah setiap tahun selalu ada. Jadi ya insya Allah peluangnya lebih besar di SNMPTN. Terus habis itu hamin seminggu udah berusaha nggak mikir, tapi tetap mikir. Jadi terus itu persisnya ngelihat pengumuman jam berapa Dek kemarin? Jam 1 langsung pengumuman? Jam Atau 12 itu. Dari jam 12. Jam 12 itu sudah nyalain laptop. Masya Allah. Terus itu kan zuhur kan, salat dulu, menenangkan diri. Intinya sudah terserah Allah aja, udah Allah lebih tahu tentang kita gitu kan. Nah, apapun hasilnya udah ikhlas, pokoknya ikhlas gitu. Udah membuat diri ini biar positif thinking terus gitu, udah ikhlas, pokoknya ikhlas. Habis itu udah terus jam 12.45 wes tidur aja. Jam 12.45 itu sudah rebahan di kasur sudah tidur aja. Terus jam 12.50-an ayah masuk ke kamar. Oh, Dek, sama mau jam 1, Dek. Terus. Malah dibangunin. Terus. Dek, mau jam 1, Dek. Udah wis ya, nanti aja asar baru tak lihat. Terus ya udah ayah keluar. Ayah nggak ngomong apa-apa lagi. Ayah keluar. Terus habis itu kok jadi semakin mikir gitu kan. Terus ayah keluar langsung buka laptop lagi, masuk ke websitenya kan, pengumuman.snmptn itu. Terus udah 0 servernya kan sempat down. Terus habis itu masukin apa? Nomor pesertanya. Nomor pesertanya. Terus habis itu gak apa-apa, bismillah, masih muternya tuh merem. Udah bismillah, udah gak apa-apa. Terus pas dapat selamat, langsung nangis, udah langsung jingkrak. Itu sama ayah lihatnya apa sendiri? Ya, itu sendiri. Di kamar sendiri, udah langsung nangis, nggak ngerti. Terus ayah kedengeran dari luar? Enggak, belum kedengeran. Terus langsung telepon ibu. Kan ibu kerja kan, langsung telepon ibu. Telepon Bu, alhamdulillah lolos. Alhamdulillah udah. Terus bilang ayah gitu. Ya udah langsung keluar, anak ayah di depan. Terus bilang sama ayah, "Ya, apa, Dek? Aku lolos." Langsung nangis aku lolos. Terus langsung dipeluk kan. Alhamdulillah, udah enggak apa-apa, alhamdulillah. Lolos di mana? Jember. Dokter. Iya, ya Allah, jadi dokter. Bapak jadi ikut merinding ya, Coach ya? Bukan apa yang lolos. Ada 2 yang menarik sih, Mas, kalau saya boleh tahu. Satu ya, dipanggil adik itu sebenarnya nomor berapa, Laili? Masya Allah, benar juga. Nomor 2. Kakak di? Iya. Kakak dulu alumni Akademi Kimia Analis Bogor. Kimia Analis Bogor. Perempuan apa laki, nak? Perempuan. Oh, perempuan. Jadi mungkin itu kan yang jadi pengharapan banget ya. Bisa jadi itu waktu itu orang tua, ayah atau ibu itu memendam rasa untuk kakak mestinya. Kemudian kakak mungkin pencapaiannya belum ke kedokteran, akhirnya dipindahkan ke Laili dan alhamdulillah itu berhasil ya. Itu yang pertama sih nek Coach Billy catat, makanya kan jadi sangat mengharukan sekali ya, biru kayak gitu ya, sampai nangis. Dan biasanya yang kedua nih, anak perempuan itu lebih dekat sama ayahnya. Ini juga catatan buat Mas Risa juga, karena anaknya perempuan. Dua-duanya perempuan. Saya juga ngerasakan gitu sih kalau sama anak perempuan gitu ya. Tapi satu tips yang pertama buat semuanya, teman-teman Smart Generation semua dari Kak Laili ini, kelihatannya besok tahun depan yang kelas 11 kalau mau buka pengumuman jangan buru-buru biar bisa diterima gitu kan ya. Cuekin aja dulu ya dah, tinggal tidur gitu kan ya. Salat pasti kalau muslim dan seterusnya. Kelihatannya kalau malah diharapkan malah nggak diterima gitu kan ya. Kalau cuekin aja kelihatannya malah diterima, itu menarik gitu ya. Ini cocokologi namanya ya. Ya tip ngaco ya. Oke, kita coba tip ngaco. Kita coba ngomong gini serius ke Laili ya. Coach Billy coba menganalisa dari sudut pandang yang tadi. 1, SMA 1 Suko itu SMA favorit nggak di Kabupaten Mojokerto? Iya, favorit di Kabupaten Mojokerto. Oke, catatannya itu. Jadi SMA 1 Suko SMA favorit. Yang kedua,
tadi disampaikan bahwa cari data ke BK, kemudian dari tahun ke tahun ternyata selalu ada. Kalau boleh Coach Billy tahu, biar nanti semuanya juga tahu, selalu adanya di FK berapa orang dari SMA Suko? Dari 3 tahun yang lalu itu selalu 1-1-1. Oh, siap. 3 tahun yang lalu selalu 1-1-1. Dan satu-satunya PTN-nya? PTN-nya linear apa Ya, enggak? di Universitas Jember itu yang keterima FK dari 3 tahun yang lalu itu selalu 1-1-1. FK Jember semuanya. Oke. Nah, itu catatan yang paling penting ya buat adik kelas nanti, buat smart generation semuanya, buat yang tahun depan mau jadi pejuang SN, dan insya Allah SN masih ada, apapun namanya, kalau mau diganti. Itu bahasa sebenarnya kan track record itu menjadi sesuatu yang penting banget, bahwa ada satu-satu dan seterusnya. Nah, tadi yang belum juga diulik, Nek Pak Rahmat boleh tahu, Coach Billy boleh tahu, Dik Laili waktu itu bersaing dengan berapa teman dari Suko untuk masuk ke kedokteran UNED? Ada 5 teman. 5 teman semuanya mau ke UNED. Dan yang diterima cuman Anda? Iya. Masya Allah. Oke. Kalau boleh tahu ranking paralelnya berapa? Nah, berarti kan akhirnya mau masuk ngomong ke ranking nih. Rankingnya posisi teman yang berlima, di bawahnya semua, apa di atas, apa atau bagaimana? Di bawah saya semua. Nah, ini berarti kan udah ada 2 poin Mas yang kita dapat hari ini. Jadi track record itu jelas, itu pasti faktor utamanya. Kalau jatahnya 1, ya 1. Maka poin yang kedua nanti siapapun Anda, Smart Generation yang menyaksikan ini, ketika kemudian posisi Anda sudah kalah ranking, posisi Anda sudah kalah bersaing, ya toh, karena memang tahun ini menggunakan ranking, maka kemudian jangan pernah istilahnya mengambil resiko terlalu tinggi kalau memang posisinya di bawah teman Anda yang mempunyai posisi peluang lebih besar lagi. Oke, wis. Ini udah linear sih dengan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Benar, sebelumnya di video kita yang ada di Fabulous Generation ini. Jadi kalau kita rekap di video kita sebelumnya, itu kita mengambil aspek bahwa ranking paralel kita lihat dulu ya, Coach Billy ya. Lalu setelahnya kita melihat sertifikat prestasi dan non-prestasi, mungkin ini nanti juga kita tanyakan ke Dik Laili ya. Lalu setelah itu rekam jejak sekolah, yang dimana di situ juga ada rekam jejak alumni. Tapi sebelumnya Coach Billy, ini ada siswa dari Primagama Bondowoso, namanya belum muncul sepertinya. Halo Dek, Assalamualaikum Dek. Itu masih di mute Mas. Oh, masih belum kebuka itu mic-nya. Oh, manis ya di mute. Itu masih belum masuk, apa memang sengajanya monitor gitu kan, nggak mau ngomong atau gimana. Oke, saya coba masuk ke aspek nilai dulu ya. Saya coba bagi ini Mas. Jadi saya kemarin coba ngelihat rapotnya Laili sih, saya tak share file sebentar. Share screen, posisinya ada di sini. Oke. Kelihatan ya, Dik Laili? Sebentar. Masih lagi loading, Coach. Nah, siap, Coach. Kelihatan, Coach. Sudah ya. Kita kecilkan gini aja, biar kelihatan semua, Mas. By the way, kemarin ayahnya nangis nggak, Dek? Nangis ya? Kayaknya nangis deh pas peluk, tapi nggak kelihatan. Ini kemarin waktu Coach Billy dikasih nilai sama konselornya Dik Laili, Mbak Lulu, Coach Billy coba buat grafiknya. Dan kelihatannya ceritanya nyambung sih. Dulu SMP 1 ya, Laili? SMP 1 Suko. SMP 1 Suko. Dan kelihatannya dulu menonjolnya malah matematika. Iya ya. Bener nggak? Iya deh, bener. Enggak waktu lulus. Dari awal. Dari awal. Karena dari awal itu belum ada orientasi ke kedokteran. Kan dari awal itu kayak cuman ya emang pernah ada pengen, tapi kan kayak ya udahlah nurut apa orang tua aja. Kalau orang tua nggak terlalu pengen mah buat apa diperjuangin banget gitu loh. Dan Coach Billy juga yakin waktu SMP keluar dari sekolah nilai matematikanya bagus mesti nih. 975. Nah, itu salah satu, Mas. Jadi matematikanya
cuman salah satu dari 40 soal. Jadi sebenarnya secara teori sih koyo aneh ya, kelihatannya waktu awal-awal itu karena belum ada gambaran KFK sesuai ceritanya tadi, lebih nyaman untuk belajar matematika. Dan ketika berakhir di semester 1 mau ke semester 2 awal sesuai cerita tadi, merubah passion. Karena kalau sebenarnya kita mau ngomong apa ya, mata pelajaran inti dari masuk fakultas kedokteran itu kan kalau sesuai dengan konselor kita ngomong mesti titik beratnya di kimia sama di biologi. Betul. Iya. Gitu. Dan kalau kita lihat grafiknya biologi sama kimia di awal-awal itu kan tidak terlalu spektakuler kan. Sebenarnya nilai biologinya juga sempat turun, Mas. Jadi nilai biologinya sempat turun dari semester 1 ke semester 2, meskipun akhirnya ke semester 3 sampai 5-nya bisa dipertahankan punya kecenderungan naik. Betul. Ini yang Coach Billy ingin sampaikan ke Smart Generation semua nanti. Suatu saat ketika Anda ingin melakukan itu, sebenarnya tidak harus terlalu gamang dengan nilai, sebenarnya tidak harus terlalu risau dengan nilai. Faktanya bahwa kakak kelas Anda ada yang kemudian nilainya kalau boleh dikatakan ya naik turun lah gitu, tetap kemudian bisa bersaing untuk masuk di fakultas kedokteran dan itu tidak ada masalah. Dan kalau memang kita lihat nilai kimianya, justru ini yang cenderung nilainya stabil, itu yang menjadikan nilai plus tersendiri untuk Laili mungkin karena kimianya lebih dianggap sebagai sesuatu yang menarik. Itu kalau dari sisi nilai. Saya lanjutkan aja mumpung masih di slide-nya gitu kan. Sekarang kita coba lihat sertifikat karena kaitannya nilai kan juga nanti variabel berikutnya yang dihitung di SN adalah ngomong sertifikat. Dan ini juga kepingin meyakinkan lagi ke semua Smart Generation bahwa sebenarnya sertifikat nggak ada kaitannya kelinieran dengan prodi yang dipilih. Ini yang dilampirkan runner up Yuk Muslimah Jawa Timur 2019. Nih kalau mau ngomong emang jadi dokter kudu maaf nih kudu good looking gitu kan, kudu cantik. Itu kan juaranya Yuk Muslimah ya, gak matching juga gitu. Meskipun sebagian besar dokter memang cantik sih, benar gitu. Ini itu yang pertama. Ini sertifikat yang dilampirkan kan? Iya. Benar ya, Laili? Iya benar. Ini Yuk Muslimah ini apa, Dek? Kompetisi apa, Dek? Iya, kamu sih kayak istilahnya kayak beauty pageant gitu. Waduh. Jadi iya itulah kayak apa ya kalau Jakarta itu apa noni gitu ya kayak abang noni gitu, abang noni gitu. Jadi kepada Wardah silakan kalau mau mensponsori PT Laili. Ini adalah setelahnya Relinsa, beliau adalah bintang besarnya untuk Wardah. Silakan. Bisa di endorse. Oke. Ini kejadiannya November 2019 dan itu kejadiannya masih di semester 5. Belum masuk ke semester 6 dan sertifikat itu benar masih berlaku dan seterusnya. Yang kedua juga ada sertifikat tentang penghargaan untuk juara harapan 1 dalam lomba debat. Emang jadi dokter harus pintar berdebat juga gitu. Ya, dan itu tentang apa ini? Temanya Aswaja milenial, pemahaman dan pembiasaan menuju pembelaan. Enggak ada hubungannya sekali sama yang bau-bau biologi, bau-bau kimia. Ya, gitu kan? Karena yang mengadakan juga ini Nahdlatul Ulama ya kebetulan dan seterusnya. Oke, ditandatangani Pak Muhaimin ya, benar ya? Oke, sip. Lanjut, ini juga sertifikat yang dilampirkan lomba penyuluhan. Nah, ini mungkin agak matching karena kaitannya tenaga medis, dokter itu nanti bisa menjadi tenaga penyuluh. Ini juara 4 dan tingkatnya Provinsi Jawa Timur. Ini juga mungkin menjadi apa? Daya ungkit tersendiri. Meskipun yang mengadakan adalah dinas koperasi, bukan dinas kesehatan. Jadi artinya yang disulukan itu pastilah bukan tentang kesehatan, yang disulukan bagaimana tentang ekonomi kerakyatan, tentang koperasi gitu ya, Dik Lail. Jadi ya itu makanya ini ajang untuk memberikan motivasi lah kita ke Smart Generation semua yang di luar sana yang hari ini terus masih bingung, aku harus cari sertifikat apa? Apalah sertifikat, yang penting Anda berprestasi kalau boleh ngomong. Dan ini juga apa ini? Sebagai Yuk bertalenta, beneran kok. Alhamdulillah. Ini berarti kayak no comment lah gitu ya? Bang ini ya, sendiri ya?
Iya, dan itu kejuaraannya kelihatannya yang diikuti banyak, Mas. Ini 2018 Duta Wisata. Jadi warga, Iya. Langsung saja lasernya, gitu kan. ini adalah Dek Laili, silakan warga, silakan Jadi- mukanya juga sangat menjual. Dan kelihatannya nanti mungkin bisa dilanjutkan ketika jadi mahasiswa, harus berprestasi juga nih, Gon. Amin. Ajang-ajang di luar Insya itu Allah. kelihatannya gitu loh, itu sih. Jadi saya mau ngulik-ngulik sih sebenarnya dapat, Mas, bahwa SNMPTN di awal kita pernah menyampaikan bahwa itu hak prerogatif dari masing-masing PTN. Itu ya memang benar. Ketika kemudian sertifikat kita selalu menyampaikan tidak harus linier. Kita pernah juga membahas juara 1 pencak silat bisa diterima di pendidikan matematika, itu juga nggak nyambung gitu loh. Ini lebih banyak, maaf nih Dik Laili ya, lebih banyak lomba tentang kontes kecantikan kalau mau ngomong gitu. Tetapi faktanya tidak ada masalah. Itu tetap dihargai sebagai sebuah prestasi oleh PTN. Betul. Itu sih nek mau ngomong. Dan ini malah Tapi bukan berarti terus smart generation di luar sana gimana Mas? sepakat sih, pada intinya kan PTN ingin agar mahasiswanya itu yang berprestasi, yang mempunyai kemungkinan lulus tepat waktu, yang mempunyai potensi untuk bisa membuat perubahan di dunia gitu ya. Jadi tadi melihat sertifikat segudang dari Dek Laili, apalagi nilai Amin. kimianya juga naik, nilai biologi memang sempat turun di semester 2, tapi setelah itu konsisten naik. Jadi ya sangat masuk ya, Coach Billy ya. Ini saya mencium sesuatu aroma juga, Jadi tadi kan disampaikan kalau ibu bekerja, ya Dek? Iya. Ibu kerjanya di dinas koperasi kah? Enggak, ibu kerjanya bukan di dinas koperasi, tapi memang ibu di koperasi. Masya Allah, siap. Karena Coach Billy coba analisis, Pak, itu sertifikat yang banyak itu yang menyelenggarakan sebagian besar dinas koperasi. Iya. Ya, itu Dan itu sebenarnya nggak lomba salah, yang ini loh. karena itu yang gimana? Lomba itu yang kayak dalam waktu 1 minggu itu banyak sekali rangkaian lombanya. Jadi ada 10 cabang lomba kalau nggak salah. Dan tadi kalau dilihat itu banyak, ya. Kalau dilihat banyak yang tingkat provinsi ya, Dek Laili ya tadi ya sertifikatnya ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini juga catatan juga buat adik-adik Smart Generation yang tahun depan akan ngambil SNMPTN adalah sertifikat sebanyak mungkin, semakin tinggi tingkatannya ya dari kota, provinsi bahkan nasional itu akan semakin baik. Karena tadi Coach Billy sampaikan bisa jadi malah kompetisi e-game mungkin ya sekarang ya, e-sport itu yang mungkin main PUBG atau main apa, kalau tingkat nasional siapa tahu main juga Mobile bisa. Legend. Iya, main Mobile Legend. Main juga deh, main Mobile Legend juga. Ini dokter multitalenta. Ya. Saya nanya, saya ada yang terkritik sama Laili tadi. Kenapa nggak yakin ketika kemudian maaf nih, andai gagal di SN, nggak yakin menempuh UTBK-nya? Kenapa? Karena saya itu pernah dengar, kalau SNMPTN itu sudah ada kamarnya masing-masing untuk sekolah-sekolah yang sudah memiliki channel ke universitas itu. Maksudnya channel itu yang saya tangkap adalah kayak prestasi-prestasi dari alumni yang sudah lebih dulu di universitas tersebut. Nah, jadi kayak saya dulu tuh pernah ikut semacam kayak seminar yang diselenggarakan. Biasanya kan ada kayak kampus expo gitu-gitu kan. Pernah ikut juga. Katanya di situ yang saya tangkap itu bilangnya kayak gini. Kalau misalkan SNMPTN itu kalau misalkan belum ada alumni yang sudah baik di universitas tersebut, maka akan sangat susah karena misal Universitas A, misal anda kata Jember, Universitas Jember nggak kenal sama SMA Suko, yang nggak akan mungkin SMA Suko diterima jalur undangan di Universitas Jember. Gitu. Sedangkan saya lihat dari track recordnya tuh sudah banyak yang selalu ada gitu loh dari SMA Suko yang ke Jember. Ya harapannya sih kayak setidaknya sainganku hanyalah dari SMA Suko aja. Betul. Kan hanya memperebutkan satu ruang yang ada di Jember itu. Pikiran saya cuma kayak gitu. Sedangkan kalau UTBK kan yang dilihat hanya skornya aja, bukan dari sekolah mana kan.
benar. Kalau saya sih mikirnya gitu. Jadi kalau UTBK itu lebih luas gitu aja, saingannya lebih banyak. Jadi ini strateginya Dek Leli sangat sangat menarik sih. Memang di yang video kita sebelumnya kan kita juga bahas ada poin ketiga yaitu rekam jejak sekolah, di mana di situ termasuk rekam jejak alumni ya Coach ya. Bahwa kalau ada alumni yang masuk ke sekolah tersebut, mau jalur SN, mau jalur SB, mau jalur mandiri, itu akan menambah poin tersendiri gitu ya Coach Billy ya. Nah, ini sehingga bagi adik-adik Smart Generation yang tahun depan, yang Dek Laili lakukan sangat tepat, yaitu konsultasi dengan guru BK sedini mungkin, mau masuk kemana, itu alumninya seperti apa, kalau ada, ya, dan sesuai dengan passion, silakan diarahkan tadi seperti yang Dek Laili lakukan, nilai-nilainya juga diarahkan ke sana, ya Dek, ya tadi ya, kimia biologi mulai diarahkan ke sana ya, sejak semester 2. Ya. Ada yang mau di-share, Dek Laili, kepada adik-adik sekalian, mungkin motivasi atau pengalaman atau apa Dek, monggo silakan. Kalau dari aku sih, dari saya gini, kalau misalkan dari awal, kan misalkan tahun depan masih ada SNMPTN, itu berharap ya boleh lah, positive thinking harus, tapi positive thinking harus, tapi kalau berharap lebih jangan, karena bakalan kecewa banget kalau misalkan masih ada SNMPTN. Terus lagi kalau misalkan memang berniat untuk digolkan di SNMPTN, ya istilahnya sadar diri lah, harus bisa compare nilainya dengan universitas yang dituju. Nggak mungkin kayak misalkan nilainya rata-rata segini tapi pengennya masuk ke UI, kayak ya keajaiban mana gitu loh. Siap. Kalau monggo. Terus kalau misalkan dari awal kayak udah ngelihat nilainya, ya ini sih kita harus bisa mengaca pada diri sendiri ya. Kalau misalkan dari nilainya nggak terlalu tinggi gitu ya udah persiapkanlah UTBK sejak dini. Ini dokter yang menarik ini. Kalau peran bisa jadi konselor juga ya Mas. Iya, benar. Kalau peran bimbel gimana Dek Laili? Membantukah atau gimana Sul? Kenapa? Peran bimbel tadi kan di Primagama sejak kelas 4 ya. Ini dalam kaitannya SNMPTN gimana Dek? Kalau di Primagama dari kelas 4 itu sudah saya anggap sebagai rumah sendiri ya. Gak tahu sama orang-orang Primagama sudah hafal semua. Punya kunci rumahnya nih, punya kunci cabang. Terus setiap malam minggu saya yang tidur di situ. Setiap malam minggu tidur tuh, Pak. Ternyata yang berjualan ya tidak ini. Terus sih. Kalau dari saya Primagama itu benar-benar sangat membantu banget sih. Kayak dari kelas 4 SD sudah beberapa ujian sudah dibantu sama Primagama. Mulai dari SD lumayan lah, nilai UN dan SD juga lumayan, masih rata-rata 9 ke atas sih. Terus dari SMP juga itu sangat membantu. Waktu itu benar-benar pencapaian yang sangat, itu yang membuat saya kayak wah, memang saya memang bisa karena sudah dibantu sama Primagama juga. Waktu itu mendapatkan nilai UN yang cukup memuaskan. Ada 10-nya nggak? Apa ya? Apa? Ada nilai 10 Kenapa, Coach? Waktu SMP? Ada nilai 10 nggak waktu SMP? Track record dari SD nggak pernah dapat nilai 10 di UN, selalu 975. Wah, ini yang rendah hati, sengaja salahin satu. Sengaja. Susah nanti itu. Nanti kalau 10 sombong. Sengaja tuh. Sengaja salahin satu. Oke. Terus habis itu dari SMA kan tetap ngelanjutin Primagama, terus lagi yang paling suka itu ini sih. Primagama itu standby terus gitu, 24 jam. 24 jam per 7 istilahnya. Setiap minggu, setiap hari selalu ada. Siap. Bahkan gadget dulu jam 9 malam, tanya soal ininya juga dibales. Pagi-pagi jam Berarti 6. Berarti favoritnya Mbak Lulu.
Ya sama Bu Vivin itu kalau matematika gitu. Ya pulang sekolah gitu dapat PR yang aduh susah, langsung chat Bu Vivin. Bu Vivin ada PR matematika nanti sore bisa. Ya sini aja deh. Aduh, banget lah. Jadi siapa tahu Primagama juga mau endorse kami, silakan, monggo. Lain Wardah. Baik. Gimana Dek? Ada tambahan lagi nggak Dek? Buat motivasi adik-adik lagi Dek? Sebelum kita ini selesaikan sesinya Dek. Yang terakhir ini sih, dari lulus SMA itu nggak sama kayak lulus SMP. Yang mana kalau lulus SMP itu kan ke SMA-nya ya masih banyak dan masih relate gitu loh. Apalagi sekarang pada ada aturan zonasi gitu kan istilahnya dipermudah lah untuk menuju ke SMA. Sedangkan kalau lulus SMA mau ke universitas itu nggak ada zonasi, men. Itu susah. Mojokerto nggak punya PTN, men. Nggak ada PTN kecuali sekaligus mau PTN ke Mojokerto, ayo. Terus jadi kalau SMA itu masuk SMA itu kalau pengalaman saya ya masuk SMA itu udah langsung ditanya kamu pengen kemana, kamu nanti pengen kemana. Terus dari awal itu sudah digembleng sama orang tua sama ayah sama ibu. Nilaimu harus naik. Yes. Karena ya siapa sih orang tua yang nggak pengen anaknya lolos SNMPTN yang istilahnya udah tinggal tidur terus tahu-tahu dapet ijo gitu kan, mana yang nggak seneng gitu. Jadi gitu. Terus jadi dari awal itu harus sudah ada ini ya, harus sudah ditata mau kemana. Setidaknya ya meskipun itu belum fix sih. Jadi pokoknya harus udah ada target. Jadi nanti biar dari kelas 10 itu nggak cuma main-main, kan kadang ada ya, kayak misalkan kelas 10 itu, halah aku masih kelas 10, halah nanti aja, halah kan banyak halah yang terjadi gitu kan kalau di awal itu. Yeah. Jadi dari awal tuh sudah di-press lah, intinya harus benar-benar berjuang dari awal, karena kalau misalkan dari awal itu, ya istilahnya sudah terombang-ambing itu kayak, nanti bakalan menyesal di belakang gitu. Apalagi pelajaran di SMA itu kan nggak segampang pelajaran di SMP. Apalagi guru-gurunya kan juga nggak se-care yang ada di SMP. Nah, istilahnya kan gini ya, di SMA itu kita sudah gede. Kebanyakan guru itu kayak udah kasih tugas. Kalau misalkan kamu belajar ya kamu harus bisa berusaha. Kalau misalkan kamu malas belajar mau ngandelin contekan dari temen ya udah yang kamu dapat ya contekan dari teman itu, nggak dapat ilmu apa-apa. Jadi kalau misal dari awal pokoknya harus udah menata diri, ditata tujuannya mau kemana. Kalau bisa sih pasang tujuan yang setinggi mungkin. Kalau boleh sharing, saya dulu pasang tujuannya di ITB, jurusan teknik kimia. Pindah jadi dokter ya, siap. Beneran jadi kayak, ya emang kayak nggak tahu diri sih. ITB itu susah, tapi kayak berani banget masang ITB gitu. Tapi ya udah apa-apa, itu kayak jadi motivasi tersendiri. Terus setiap ngelihat logonya ITB gitu selalu didoai, ya Allah semoga bisa masuk ke kampus Gajah itu ya Allah. Gitu. Ini jangan-jangan di kamar ada posternya ITB di belakang tuh? Enggak, sudah hilang, sudah copot semua. SNMPTN itu berat. Biar Laili aja yang ngelakuin gitu. Enggak, yang lainnya juga harus bisa ngelakuin. Oke. Pokoknya pinter-pinter cari peluang aja kalau SNMPTN. Ini ternyata ada yang dari Bondowoso sudah bergabung sama kita nih, Coach Billy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang Dek Laili cantik banget, ini yang Masnya juga ganteng banget. Ini Masnya apa namanya, Mas? Saya Reza Ilham Pramudia, biasa dipanggil Reza, Mas. Siap. Reza. Mas Reza sama Coach Billy, ini mohon izin, ini kan Dek Laili tadi kita sudah cerita panjang. Mungkin nanti Mas Reza kita mulai di sesi berikutnya, nggak apa-apa, Nji? Kita gabungkan dengan yang dari Jakarta, Mas Reza ya? Ya. Nah, cuma kita sambil terusin ngobrol aja. Jadi tadi kalau kesimpulan di sesi ini, tadi yang Dek Laili sampaikan tuh tepat sekali. Yang pertama, pas waktu masuk SMA, kita juga sudah harus punya arah dan tujuan gitu ya Dek Laili ya, kita mau masuk kemana. Dan tadi kita sudah harus komunikasi dengan orang tua, satukan visi juga, orang tua pengennya kemana, karena ya doa orang tua itu juga segalanya ya Dek Laili ya.
Lalu setelah itu di lingkungan keluarga sudah beres, maka kita harus masuk ke lingkungan sekolah. Kita tanya kepada guru BK, tadi alumni-alumni sebelumnya masuk kemana, usahakan itu sesuai dengan apa yang kita minati, sehingga juga sesuai gitu ya di Leli ya. Lalu setelah itu tidak kalah penting tadi yang Coach Billy sampaikan, kita harus mengumpulkan sertifikat sebanyak mungkin, baik yang prestasi maupun non-prestasi, linear tidak linear, dan jenjangnya itu juga semakin tinggi jenjangnya, semakin baik tingkatannya. Lalu yang tadi masalah nilai itu juga memang tidak menjadi suatu hal yang sangat signifikan, tapi kalau punya nilai yang naik, ya alhamdulillah itu menjadi modal tambahan juga gitu ya di Leli ya. Dan terutama ini yang ingin kita sampaikan adalah mimpi besar tadi yang Dek Leli sampaikan itu sangat penting sekali, karena tadi kalau adik-adik Smart Generation lihat itu emosinya Dek Leli sangat terlihat sekali ketika jam 1-an itu melihat terus langsung nangis, aduh saya jadi merinding lagi, nangis dan jingkrat, terus sampaikan kepada ibu dan ayah yang telah membesarkan Dek Leli dari lahir, itu juga adik-adik Smart Generation pasti bisa bayangin tuh gimana bangganya pasti orang tuanya Dek Leli. Jadi seperti itu Coach Billy ya. Coach Billy, ada yang mau ditambahkan Coach Billy? Coach Billy? Wah, lagi matching Coach Billy-nya. tapi penasaran Dek Leli, itu kompetisi yuk itu kayak gimana sih yang harus Dek Leli lakukan apa? Ngirim foto atau jalan di catwalk atau kayak gimana Dek Leli? Enggak, kalau yang Jawa Timur itu, yang yuk muslimah itu hampir sama kayak ya, kalau tahu kayak hijabhan putri muslimah itu sama, cuman tingkatnya aja yang beda. Kalau misalkan yuk muslimah itu kan diselenggarakannya di Jawa Timur gitu. Siap. Itu sebenarnya lebih ke public speaking sih, lebih ke public speaking, terus juga kayak public relation-nya kita sama orang gitu loh. Jadi kalau saya boleh sharing di kompetisi-kompetisi itu kayak banyak sih pelajaran yang saya dapat. Misalkan saya juga belajar menghadapi orang kayak gitu. Terus juga menambah kepercayaan diri kan juga itu pasti. Terus banyak juga ilmu-ilmu yang didapat dari situ. Terus kebanyakan di kompetisi yang seperti itu banyak kayak aksi sosialnya. Oh, ya, aksi sosialnya kayak gimana Dik? Itu lebih ke apa penyuluhan gitu seperti itu? Kalau yang di Muslimah itu udah banyak aksi sosial, kayak misalkan bagi nasi bungkus pada setiap malam Jumat, ya. ada pengemis jalanan, atau kayak orang-orang yang harus bekerja sampai larut malam, kayak gitu. Terus ada juga aksi bagi hijab, terus siap. ada juga mengajar mengaji, gitu. Jadi lebih ke aksi sosial kepada masyarakat. Siap. Ya wis, ini sepertinya Coach Billy-nya lagi keasikan selfie, jadi Dek Riza setelah ini kita akan share link baru ya Dek Riza ya, nanti Dek Riza masuk ke sana ya. Jadi Dek Leli sebelum ditutup ada kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir kok kesannya serem banget. Atau sudah? Ada lagi Dek yang mau disampaikan? Monggo. Oh ini deh, harapan ke depan setelah diterima di kedokteran, kira-kira mau jadi apa setelahnya? Harapan ke depan setelah ini ya. mimpi Semoga kuliahnya lancar. Terus mimpi besarnya apalagi bisa, nih? sebenarnya pengen ke spesialis anestesi. Amin. Mudah-mudahan ya Dek ya, semua diberikan kelancaran. Jangan lupa segera lakukan pendaftaran ulang Dek. Itu nanti pastikan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kalau ada yang butuh waktu lama, biasanya tuh surat keterangan tanda lulus itu biasanya cukup makan waktu Dek. Jadi pastikan segera konsultasi ke guru BK itu supaya bisa didapetin. Dek Riza, mohon maaf banget ya Dek Riza ya. Selain ini kita sambung lagi ya di link selanjutnya ya Dek Riza ya. Dek Leli, terima kasih banyak atas waktunya Dek. Sukses terus. Mudah-mudahan jadi dokter. Ya, terima kasih juga. Amin. Bisa membantu semua masyarakat Indonesia dan dunia ke depannya. Baik adik-adik, ini dia cerita SNMPTN dengan adik Leli yang berhasil masuk di kedokteran. Terima kasih banyak atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.